Go Navy Highlight, Minggu kedua Januari 2021, menyajikan berita-berita seputar kegiatan dan informasi menarik TNI Angkatan Laut dan selengkapnya dalam Go Navy Highlight. Berita pertama, Minggu 10 Januari 2021. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mendampingi Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto beserta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kabasarnas Marsdia TNI Bagus Puruhito, dan Ketua KNKT Suryanto Cahyono dalam konferensi pers jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Sebelumnya, Panglima TNI dan rombongan meninjau langsung lokasi jatuhnya pesawat yang hilang kontak sejak hari Sabtu 9 Januari 2021. Didampingi Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono dengan menggunakan KRI John Lee 358 yang bertolak dari dermaga JTC 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Di hari kedua jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, TNI Angkatan Laut mengerahkan pasukan penyelam TNI Angkatan Laut yang terdiri dari Denjaka, Revip, Kopaska, dan Dislambair dalam proses search and rescue. Tim SAR gabungan berhasil menemukan serpian pesawat SJ182 di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, yang selanjutnya diserahkan dan dikumpulkan di Pelabuhan JTC 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Senin 11 Januari 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin upacara pembukaan pendidikan reguler atau Dikrek Seskwal, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Angkatan ke-59 secara virtual di Gedung Utama Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Dikrek Seskwal Angkatan 59 tahun 2021 ini diikuti sebanyak 175 orang perwira menengah dari berbagai korps Angkatan Laut. 13 orang perwira siswa tamu dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Kepolisian, serta 5 orang perwira siswa dari negara-negara sahabat. Selesai memimpin upacara pembukaan pendidikan reguler atau Dikrek Seskwal, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meninjau langsung lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan menggunakan KRI Kurau 856 di perairan Kepulauan Seribu. Kasal menjelaskan bahwa kehadirannya di lokasi tersebut adalah untuk memberikan dukungan moral kepada prajurit, khususnya pasukan TNI Angkatan Laut yang sedang melaksanakan SAR, serta berupaya menemukan keberadaan dari black box. Bukan benar-benar bekerja, hanya sekedar tampil saja atau betul-betul, karena harapan negara hanya di tangan kalian. Harapan negara hanya di tangan kalian, karena penyelam-penyelam yang hendak. Yakinlah dengan keikhlasan kita mudah-mudahan segala. Oke, terima kasih. Selamat bekerja. Selasa 12 Januari 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bersama Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono melaksanakan kegiatan latihan menembak di lapangan tembak Antares Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Selasa 12 Januari 2021, berkat kegigihan dan semangat pantang menyerah dari tim penyelam TNI Angkatan Laut, akhirnya flight data recorder ditemukan. Selain itu ditemukan pula 2 buah underwater locator beacon di sekitar titik temuan awal pecahan black box. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bersama dengan Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kabasarnas Marsdia TNI Bagus Puruhito, dan Ketua KNKT Suryanto Cahyono menggelar konferensi pers terkait ditemukannya flight data recorder pesawat Sriwijaya Air SJ182 di dermaga JTC 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rabu 13 Januari 2021,
Kepala Staf Angkatan Laut yang diwakili oleh Kadipsial Laksamana Pertama TNI Wiwin Dwi Handayani, yang didampingi pula Komandan Lanal Bandung Kolonel Laut Batos Laksono, melaksanakan aksi sosial kepada warga desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat yang mengalami bencana tanah longsor pada Minggu 10 Januari 2021 lalu. Bantuan diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumedang, Bapak Erwan Setiawan, dan aksi kemanusiaan ini merupakan wujud kemandungan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Rabu 13 Januari 2021, di tengah proses pencarian Cockpit Voice Recorder atau CVR pesawat Sriwijaya Air SJ182, tim SAR Satkopaska Koarmada 1 melaksanakan proses evakuasi nelayan yang tenggelam di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Masih di hari Rabu 13 Januari 2021, aksi sosial kembali dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Dalam hal ini Lanal Banyuwangi, Lantamal 5 Koarmada 2, dengan membagikan sembako kepada para nelayan menggunakan beberapa kapal Angkatan Laut di perairan Kampung Mandar, Banyuwangi, Jawa Timur. Komandan Lanal Banyuwangi mengatakan guna meringankan kesulitan para nelayan di tengah masa pandemi COVID-19. Selanjutnya pada hari Kamis 14 Januari 2021, dalam rangka pelaksanaan program ketahanan pangan Lanal Kendari yang dikomandani oleh Kolonel Laut Pelaut Andike Sri Mutia, sukses melaksanakan panen raya ikan putih di Desa Lepe, Konawe, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini sesuai dengan program prioritas Kasal, bahwa tiap pangkalan Angkatan Laut melaksanakan program ketahanan pangan untuk masa pandemi COVID-19 dan masa yang akan datang. Kamis 14 Januari 2021, Komandan Pasukan Marinir 1, Brigjen TNI Marinir Hermanto, melepas rotasi kompi komposit Marinir TNI Angkatan Laut Natuna di Dermaga 300 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sebanyak 130 personil bertolak menggunakan KRI Gilimanuk 531 yang rencananya akan bertugas selama 6 bulan hingga 1 tahun guna mengawal pulau-pulau terdepan di wilayah NKRI. Kamis 14 Januari 2021, dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra yang jatuh tanggal 15 Januari, TNI Angkatan Laut menggelar dialog kemaritiman di atas geladak KRI Dewa Ruci dengan mengusung tema Maritim Jaya Indonesia Hebat. Dialog dengan narasumber beberapa perwakilan lembaga pemerintah diharapkan dapat menjadi sebuah sinergitas antara TNI Angkatan Laut dengan lembaga pemerintah terkait, guna menciptakan kesepahaman yang berorientasi kemaritiman demi kesejahteraan masyarakat pesisir maupun masyarakat pulau terluar. Kamis 14 Januari 2021, Komandan Lantamal 1 Brigjen TNI Marinir Imade Wahyu Santoso bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi beserta Forkompinda Sumatera Utara telah menerima vaksin COVID-19 Sinovac yang dilaksanakan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Vaksin telah mendapatkan izin dalam penggunaannya atau telah mendapatkan Emergency Use Authorization dari Badan POM Republik Indonesia, dan dalam pelaksanaannya merupakan perintah negara melalui instruksi Presiden dalam rangka memutus, menghambat, dan memperkecil penyebaran COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya Jumat 15 Januari 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin langsung upacara peringatan Hari Dharma Samudra di atas KRI Dewa Ruci yang sandar di Dermaga Konilamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Upacara dihadiri pejabat tinggi TNI Angkatan Laut dan sejumlah anggota Jala Senastri yang selanjutnya melaksanakan tabur bunga guna mengenang jasa para prajurit Angkatan Laut pada masa Perang Kemerdekaan,
serta pahlawan Laut Yosudarso yang gugur di Laut Arafuru. Masih di hari yang sama dalam rangka peringatan Hari Dharma Samudra, di atas geladak KRI Dewa Ruci, TNI Angkatan Laut kembali menggelar sebuah dialog guna mengenang kembali peristiwa pertempuran di Laut Arafuru, Maluku. Pertempuran Laut Aru adalah sebuah insiden yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda yang kini diperingati sebagai Hari Dharma Samudra. Jumat 15 Januari 2021, aksi cepat tanggap kembali dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengerahkan kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Suharto 990 dan Batalion Zeni Marinir untuk melaksanakan operasi kemanusiaan terkait musibah gempa bumi yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Di tempat berbeda, Lantamal 6 Makassar dengan menggunakan KRI Teluk ND 517 untuk mengangkut bantuan berupa bahan makanan, obat-obatan, dan sejumlah perlengkapan yang dibutuhkan bagi para korban bencana.